Masih ingatkah Anda dengan sebuah rumah angker yang dikenal dengan rumah kantil? Kami pernah membuka tabir misterinya pada episode yang lalu. Jane do teko. Hati-hati kowe, aja sembrono. Nek wae butuh nyeluk tulung aku, ya butuh aja lalu. Barowo. Kowe teko. Dunia lain kembali ke Yogyakarta. Akankah rumah ini memiliki energi gaib yang sama dahsyatnya? Untuk kedua kalinya saya menginjakan kaki di rumah kantil. Perasaan yang saya alami sama seperti pertama kali saya memasukinya. Dingin, suram, dan membuat bulu kuduk saya merinding. Masihkah kegaiban yang sama menempati rumah ini? Menimba itu setelah air muncrat itu saya tidak merasa apa-apa, tapi setelah sadar itu baru merasakan tubuh saya itu lemas sekali gitu. Penampakan itu tidak pernah, tapi cuma perasaan yang kurang enak itu loh, di belakang itu sepertinya ada yang ngikutin terus. Tapi justru yang merasakan sesuatu yang lain itu justru istri saya. Waktu saya kemasukan roh itu, justru istri saya yang merasakan teriak-teriak waktu tidur. Cerita istri saya. Ngeri mama. Saya nggak bisa ngomong. Sekitar 1 mingguan itu selalu ada perasaan kurang enak itu, apalagi kalau ada orang yang membicarakan masalah nama itu, langsung terasa mengkirik gitu, merinding. Barowo. Teko. Kalau
perasaan saya saat ini juga udah nggak enak gitu. Artinya di belakang saya itu udah pengen masuk gitu loh. Entah itu Barawo atau yang lainnya, tapi perasaan saya udah nggak enak sekali gitu. Menurut paranormal, makhluk-makhluknya masih tetap ya, karena sebetulnya makhluk halus itu menurut mereka ya mereka punya rumah seperti kita, mereka berkehidupan seperti kita, layaknya kita, mereka punya rumah. Ya tentunya kalau rumahnya itu nyaman, ya mereka senang tinggal kan gitu. Ya saya kira mungkin penghuni rumah ini karena mereka senang tinggal di sini, ya mereka tetap aja tinggal di sini. Sebetulnya rumah ini rumah kuno yang sangat punya nilai dari arsitekturnya, tapi karena tidak terawat, ya kayaknya jadi serem. Setelah dibersihin, ya bagus-bagus saja kok gitu. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seseorang yang memiliki kemampuan indera keenam yang akan membantu saya untuk melakukan deteksi keberadaan makhluk gaib di tempat ini. Mas Febri. Oh iya, Bisa Mas Febri deteksi kira-kira di mana aja keberadaan makhluk gaib di dalam bisa. rumah ini? Mari kita masuk. Yuk. Di sebelah sini ya Mas. Di mana? Sebelah sini. Ini ada sebuah jin ya. Ya tubuhnya tinggi ya, sekitar 2 meter lah. Di tempatnya di mana dia? Di pojok sini. Dekat. Tempatnya di sini ya, pojok sini. Di sini. Atap. Menembus atap. Enggak segitu. Bentuknya seperti apa? Dia seperti Dah, manusia atau seperti manusia tapi tinggi sama gimana ya, bulu tangannya banyak. Bentuk muka itu seperti monyet ya, kita bilang seperti monyet tapi agak manusia. Jadi cuma ini ada taringnya. Di sini kan tempat Barawo tinggal, tapi sekarang udah di sana. di sini? Jadi, Kadang dia suka datang ke sini. tapi Jadi ini kalau nggak ada. di sini di mana? Di tempat sebelah mana? Lokasi tempatnya di atas ini. Atas ini kan ada uang ya, itu di atas ini. Oh, dia biasa di sana. Di sini kayak tempat persinggahannya. Dia datangnya maunya di sini, di Barawo. Oh, bisa ada dalam. Oh ya silakan. Tapi sekarang udah belum ada yang datang. Ini kekuatannya cukup besar juga. Ini awalnya besar sekali kita bisa Selain rasakan Barawo sendiri. mungkin siapa lagi yang ada di sini? Kalau di situ ada, tapi kalau di sini baru nggak ada. Kemungkinan besar dia akan masuk. Tapi ya kita lihat aja. Karena ini strategis untuk yang dari dalam, dari luar, sini semua strategis tempatnya. Inilah lokasi yang cocok untuk uji nyali. Tapi kita akan mencoba untuk mencari tahu tempat mana lagi yang memiliki kekuatan energi yang cukup besar. Mas Febri. Oh ya. Di sini ada sebuah jin tapi berbentuk kuda. Kira-kira kuda siapa itu, atau memang kuda itu jelmaan dari? Ini kayaknya jelmaan dari seorang yang mungkin dulunya disuruh untuk kesini atau gimana. Untuk jaga rumah atau gimana saya sih nggak tahu. Dan dia tetap di situ terus. Di sini loh. Tuh ini pohon ini loh, pohon Yang mana pohon. Yang ini yang besar ini ada perempuan ya, cewek ya, Yang mana? di atas. Sedang apa di atas Mas Febri? Dia apa ya? Duduk-duduk sambil itu tertawa. Kalau kita bisa deteksi dia tertawa, lihat kita lagi ngapa. Itu tapi dia agak jahil, emang dia agak jahil. Kenapa dia jahil tuh? Ya, Apa dia mau? karena mungkin dia bukan penguasanya, baru anak buahnya, jahil dia. Selain dia ada siapa lagi di sana? Di situ. Di mana? Di sini. Kayak apa ya? Hantu tapi tubuhnya kecil. Dia gundul.
Jadi agak botak. Dia Mungkin yang botak. dinamain tuyul itu bukan? Bukan, itu tua, udah tua. Udah tua. Dia botak. Ini kayaknya bentar. Katanya dia pertama kali di sini ya dia ini. Baru yang namanya Barowo apa-apa. Dia kan kalah pamor ya kita bilang. Ini kayaknya di situ juga ada tulang ya, tetean ya kalau orang Jawa bilang. Tulang sama tulang itu. Kerangka manusia. Sebelah mana sebelah sini? Itu. Nah, tuh pohon itu. Nah, di sumur ini Barowonya. Nah, itu dia baru lihat kita, tapi kita nggak. Itu di jendela itu dia lihat kita, tapi kayaknya dia ada komunikasi dengan makhluk yang lain. Kalau Barowo itu bentuknya seperti apa dia? Dia tinggi, gede, gagah, perawakan, rambutnya gondrong. Kita bisa gondrong, bulunya itu banyak sekali ya, seperti genderuwo tapi dia lebih kecil dari genderuwo. Febri, kalau Oke. di sumur ini bagaimana nih? Dan ini, Di dalam sini apakah dia juga tempat makhluk-makhluk gaib itu? ya emang ada, tapi dia nggak, kalau kita nggak suruh dia keluar, dia nggak keluar. Ini luar biasa, dahsyat kekuatannya. Pemirsa, di sini juga cocok untuk lokasi uji nyali karena dideteksi oleh Mas Febri. Di sini juga tenaga cukup besar kekuatannya. Anda masih ingat dengan episode Rumah Kantil yang lalu, di mana seorang peserta uji nyali kemasukan makhluk gaib yang bernama Barowo di sini. Apakah Barowo masih menempati tempat ini? Sekarang kita akan mencari tahu dengan bantuan seorang yang memiliki indera keenam, Mas Febri. Mas Febri, Ya. bagaimana caranya kita untuk berkomunikasi dengan Barowo? Kita akan mengambil roh dari Barowo ya. Kita akan masukkan ke mesin ini. Kita bisa komunikasi untuk kenapa dia masuk kemarin atau kemana. Oke, baik, bisa dimulai, Mas Febri? Oh ya, bisa. Silakan. Ngopo kowe sini kene? Di sini rumahnya. Sini rumah. Terus Kenapa waktu di
dulu ada peserta uji nyali dia masuk ke dalam. Ngopo kowe kok pas ono peserta uji nyali kowe Mas Lopi? Udah. Mas. Itu waktu tadi masuk baru ke dalam, apa rasanya? Ya nggak terasa apa-apa, cuma gimana kayaknya nggak punya pikiran gitu. Awalnya gimana awal terjadinya? Apa? Semacam Melihat sesuatu apa? Tiba-tiba Ada sesuatu hilang? yang kayaknya merasuk gitu terus Itu berupa apa? Berupa cahaya atau berupa cuma tenaga? bayangan gitu. Bayangan. Iya, pertama bayangannya terus Nah, berupa tenaga gerak-gerak gitu. masuk ke sini. Kerasa Ya, gitu. terasa. Terus setelah masuk apa yang dirasakan dia? Ya nggak Ada terasa. pikirannya apa? Tidak sadar atau? Iya kayaknya hilang itu pikirannya. Yo gimana kurang tahu juga saya. Ya cuma itu kan. Lalu transisi dari tadi masuk terus keluar lagi itu apa yang dirasakan? Dirasakan kayaknya ada tenaga yang ke sini gitu. Udah terus lemes gitu. Terus lemes. Tadi yang dirasakan sakit yang bagian mana? Kaki yang kedua. Kaki aja. Iya, kaki kiri. Lain-lain? Enggak. Mas Febri, seperti kenapa tuh tadi kakinya aja yang sakit? Itu baru kan saya ngambilnya nggak full, jadinya kaki masih ada apa ya, kan komposisinya tubuh manusia sama itu kan berbeda ya. Mungkin karena saya kurang semua ya, kita ngambilnya kurang semua, jadi bekasnya kan masih terasa sakit. Loh sekarang udah dilihat aja udah nggak sakit. Itu kalau tadi belum dikeluarin dia bisa Udah timbul lagi ya? udah kemasukan lagi. Tapi kalau udah dilangin gini udah nggak kesurupan lagi, Udah aman ya? udah aman. Ada apa? Mana masih rasanya? Masih berat atau gimana? Ada lemas aja? Ya cuma lemes aja ya. Masih lemes. Pemirsa, ternyata Baro masih mendiami tempat ini. Dan bagaimana dengan uji nyali nanti? Saya akan menunggu siapakah yang bernyali besar yang akan beruji nyali di sini dengan gangguan dari Baro tadi. Berani ya untuk menguji tantangan aja. Iya ya, nggak berani ya, takut aja. Berani. Mungkin belum berani saya. Berani, karena secara mental kami tidak ada rasa takut. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seseorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali kali ini. Untuk itu, mari kita perkenalan dengan peserta kita. Ya, selamat datang di dunia lain. Siapa tadi namanya? Muhammad Kuntarti, Pak. Muhammad Kuntardi, saya panggilnya apa nih? Kuntarti. Kuntardi aja? Iya. Oke. Sekarang persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Kuntardi untuk mengikuti uji nyali dunia lain ini? Terus terang, dalam hal ini saya pasrah. Hanya menghendaki ridha Allah tanpa ada persiapan yang macam-macam, dan betul-betul insya Allah yang kami harapkan adalah manfaat kepada umat yang lain. Demikian Mas Hari. Baik, makasih. Mas Febri, kira-kira kalau dilihat dari kesiapan peserta kita bagaimana? Pada udah siap atau belum? Udah siap ya? Gimana Mas Kuntardi? Insya Allah. Yakin? Insya Allah, yakin. Oke, Mas Febri, tolong bisa tolong Mas Febri jelaskan tentang situasi dan kondisi lokasi tempat uji nyali kita nih. Saya kan udah bilang baru ya di sini
kemungkinan besar ntar dia datang lagi pada waktu itu di atas. Mungkin dia turun untuk apa saya juga nggak tahu. Dan kemungkinan yang di luar itu dia juga akan menampakkan masuk. Oke. Kalau yang di tempat ini nih kira-kira ada siapa aja yang sekarang ada? Makhluknya apa aja? Sekampung. Belum, tapi nanti mereka Mm-mm. coba datang ke sini. Mm-mm. Mas Kun tadi gimana? Masih ingin terus? Insya Allah, Yakin ya? yakin. Oke, kalau gitu saya akan jelaskan sedikit peraturannya. Ji. Jadi di sana nanti ada kamera Iya, yang akan merekam segala kegiatan Mas Kun tadi di sini. iya, Juga ada mikrofon, iya, ya, yang akan merekam segala kegiatan bentuk suara di sini. begitu ya. Jadi dan kita juga menaruh kamera di atas, ya. Iya, Lalu nanti apabila Mas Kun tadi menyerah, tinggal melambai ke kamera dan berteriak. insya Allah. Dan kita akan mematikan lampu, Iya, ya. Kita menggunakan inframerah. Jadi walaupun dalam keadaan gelap, kita bisa memonitor Mas Kun tadi di sini. Ji. Dan nanti apabila Mas Kun tadi menyerah, kita akan menghampiri. Iya, iya. Nanti Mas Kun tadi melambai ke arah kamera yang sana Oh iya, atau yang sana. iya. Karena dua kamera itu yang bisa menangkap dengan inframerah. Ji. Itu, dan nanti tidak boleh melewati ini, Pintu ya. ya, pintu. Nah, ada di sini aja. Iya, Dan tidak boleh ke belakang sana. iya. Karena kita tidak menanggung resiko bila tidak dipantau oleh kamera, Betul, betul. gitu. Iya, Jadi iya. kita tidak bisa melihat kemana Mas Kun tadi nanti. Iya, iya. Dan juga Mas Kun tadi tidak boleh tidur di sini, Insya Allah. karena nanti Mas Kun tadi yang akan menceritakan kepada kita Iya, apa yang dirasakan di sini, apa yang dilihat, apa yang didengar, iya. segalanya. Jadi mulai. Insya Allah. Oke, silakan. Martin. Ji. Di sini ya, boleh dulu. Iya, iya. Ji. Iya. Waktunya sudah hampir habis. Mari kita temui peserta ujian kita. Tunggu Mas. Alhamdulillah Mas. Oke, waktu telah selesai. Bisa tolong Mas ceritakan terjadi di sini dan apa yang Mas rasakan waktu ditinggal di sini sendiri. Ya, ada beberapa sinar merah pas di depan pintu.
saya kecil kelereng itu Mas Febri, dua kali, terus dari ujung sana sampai ujung sini tempat tidur, tapi lesehan dulu Mas, tikar. Saya tuh disuruh tidur di sini, ditarik. Mungkin ada gambar tangan saya tuh ke sini, cuma angin tapi punya kekuatan daya dorong, daya tarik gitu. Suruh saya tuh tidur di sini gitu. Terus dari luar cowok rambut awal-awalan ngalor ngidul itu di luar jendela, setengah bayar cowok. Terus tadi menjelang subuh di belakang, tadi saya sempat ke belakang, nengok ke belakang, itu ada seorang ibu setengah bayar pakai tiklek itu Mas, mau ke masjid. Jadi saya mengo itu tadi karena mendengar suara langkah ibu setengah bayar di belakang ini mau berangkat ke masjid. Itu kelihatan apa suaranya? Suaranya, dan yang pas di ini Sinar. Cina yang di dalam, Kalau yang luar ini seperti orang duduk, gendut, hitam, tak pawang gitu, nggak pergi gitu loh. Bentuk mukanya seperti apa? Nggak kelihatan. Itu tadi apa yang dilakukan dengan gangguan-gangguan tersebut? Saya istighfar Mas, astagfirullah, cuma itu Mas. Siap ada gangguan? Iya, termasuk tadi ada semacam lemparan batu 3 kali ya. Saya amati terakhir ini Mas, dupa ya, pas habis itu ada lemparan genteng di atas, itu yang terakhir aja. Mas Febri, sepertinya tadi ada gangguan yang dialami oleh peserta kita ini. Itu apa aja tuh kira-kira? Yang sini tuh yang saya sebut baru tadi yang dia sama kalau yang perempuan itu yang saya jelasin dari yang di luar, yang kata aku bilang tadi di atas pohon. Di atas pohon. Terus yang buat tiklek. yang terus yang sini yang itu di samping situ. Yang di depannya sana. Itu duduk di sini. Itu di samping situ yang saya bilang bulunya banyak ini. Dan warna itu. hitam. Lalu yang tadi cahaya warna merah gitu ya. Kelereng. Apa tuh? Mungkin saya seperti mata ya. Iya. Mata. Terus setelah mengikuti nyali dan melewati uji nyali ini, kira-kira apa yang ada di benak? Maksudnya pendapat apa tentang? Yang jelas apa yang dikatakan dalam dunia gaib itu memang ada. Tapi yang jelas merasakan sendiri pengalaman yang baru saja saya alami adalah betul-betul saya rasakan. Saya tidak merekayasa dan alhamdulillah saya sendiri bisa sampai selesai. Saya ucapkan selamat ya. Terima kasih. Pemirsa, saya masih menunggu satu orang lagi yang akan beruji nyali di belakang rumah nanti. Tepatnya di sumur di belakang. Berani. Iya. Mau nyobain gitu. Berani. Ya, ingin coba-coba lah. Seperti deteksi yang telah kita lakukan kemarin, di lokasi ini juga memiliki energi gaib yang cukup besar dan cocok untuk lokasi uji nyali kita dari kedua ini. Dan bersama saya sekarang sudah ada seseorang yang nyali besar yang akan menguji nyalinya di sini. Iya. Selamat datang di dunia lain. Ya. Selamat datang di dunia lain. Selamat malam. Siapa namanya, Mas? Dedi. Mas Dedi, apa yang memotivasi Mas Dedi untuk ikut uji nyali ini? Ya, coba aja. Mau nyoba aja. Sebelumnya tidak ada niat untuk ingin bertemu sesuatu. Nggak ada. Tidak ada. Tapi sebelumnya Mas Dedi sudah ada pengalaman dengan hal-hal gaib? Ya, belum.
Belum pernah seperti misalnya diganggu oleh Ya makhluk pernah gaib sih, atau tapi apa? bertemu dengan makhluk gaib atau diganggu semacam itu? Ya pernah. Pernah. Jadi sekarang Mas Dedi benar-benar mau mencoba nih. Ya. Yakin ya? Dengan segala resikonya? Iya. Oke. Mas Febri, bisa tolong Mas Febri jelaskan tentang situasi dan kondisi lokasi uji nyali kita nih? Yang kita perhatikan ya, di situ tuh pohon dulu itu ada perempuan ya, tapi yang di bawahnya itu ada orang ya pendek dulu itu besar. Terus yang di sana juga ada lagi jin ya, kalau jin tapi kepalanya mirip ini. Mungkin itu yang akan ganggu kemungkinan besar yang itu cewek itu. Lalu kalau di sini sendiri, sekitar sini? Enggak kan, kita udah ntar bisa ada sedikit ya. Kalau ada, ini adalah lokasi untuk datangnya dia. Dan Baro sendiri sukanya Di tempat ini, Baro. Mas Dedi, tadi sudah dengar kan Mas Dedi menyebut Barowo. Barowo itu adalah jin yang menunggu tempat ini. Jadi dia sifatnya tuh mengganggu dan nakal gitu. Di antara jin-jin yang lain yang ada di sini. Gimana Mas Febri, masih ingin terus? Terus. Yakin ya? Sepertinya belum Yakin. Yakin? Ya. Oke. Kalau kita akan saya jelaskan peraturannya. Di sana ada kamera. Ya. Di sana juga. Ya, juga di sana. Yang akan merekam segala kegiatan Mas Dedi di sini. Ada mikrofon. Akan merekam suara di sini. Jadi nanti Mas Dedi ditinggal di sini sendiri. Ya. Ya. Apabila nanti ingin menyerah atau mundur, tinggal melambai ke kamera dan berteriak. Oke. Gitu. Nanti lampu akan dimatikan. Kita akan menggunakan inframerah. Jadi apabila lampu dimatikan dan Mas Dedi ingin mundur, melambai ke kamera yang itu dan ke yang itu. Kita walaupun dalam keadaan gelap, kita masih tetap bisa memonitor. Dan batasannya ini, Mas Dedi tidak boleh melewati ini. Ya. Nanti pada batas waktu yang telah ditentukan, Mas Dedi akan dijemput. Ya. Gitu. Oke, yakin? Yakin. Bisa dimulai? Oke, silakan. Sini ya. Pas Mas. Pemirsa, dari monitor kita lihat peserta uji nyali melambaikan tangan. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Jadi Mas Dedi melambaikan tangan, tandanya menyerah ya. Ya. Bisa tolong Mas Dedi ceritakan apa yang Mas Dedi rasakan sewaktu ditinggal di sini sendiri? Apa Mas Dedi melihat sesuatu atau mendengar sesuatu? Sejak pertama itu apa? Sering ada bunyi-bunyi itu. Bunyi seperti apa? Kayak berisik lah pokoknya. Terus di sini apa kayak airnya diminum pakai sedotan gitu loh. 2 kali. Ini. Ya. Mana air apa nggak tahu lah. Terus yang membuat berhenti itu ada apa? Suara kayak apa gitu. Situ. Dari mana? Dari pohon itu kayaknya. Sini terus sini. Dari sini sama gitu.
Itu apa yang menjadi rasakan di sini? Apa Ya bertahan. bentuk Ya, merah apa masih ingin tetap bertahan pada waktu itu? bertahan. Yang membuat merah itu suaranya, yang jalan pelan-pelan ke sini. Jadi pelan-pelan sini yang mau mendekati Mas Dedi. Jadi setelah Mas Dedi ceritakan apa yang terjadi pada peserta kita nih. Yang katanya jatuh itu tadi ya. Itu yang saya udah bilang dari tadi, yang ada ceweknya itu ya. Dia turun ke bawah. Bolak-balik itu. Sering turun ke bawah. Terus yang dari sana itu yang saya bilang gini ada nyucut itu. Anunya nyucut. Itu dia jalan ke sana kemari terus sudah ke sini. Terus yang di sini itu baru lagi itu, minum untuk saji itu. Saji. Kalau yang orang tua tadi tidak melakukan sesuatu kan? Dia tidak melakukan satu. Yang apa? Botak dan pendek ya? Dia enggak. Cuma diam aja dia. Lalu Barawa tadi sepertinya tidak menampakkan. Enggak, dia cuma makan itu tuh. Saji kita itu tadi. Tidak seperti uji nyali kita yang kemarin. Dia sepertinya melihat ada bentuk-bentuk penampakan. Tapi ini enggak. Dia cuma makan ini terus dia pergi udah. Makasih ya. Sayang sekali Mas Dedi tidak bisa lolos dalam uji nyali ini. Ya, makasih Mas Dedi. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita yang kedua dan peserta kita dinyatakan gagal. Prinsipnya manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, baik berupa yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Yang kasat mata disebut alam-alam yang nyata, disebut dengan alam dohir. Dan yang tidak kasat mata disebut alam gaib. Gaib ini bisa berupa jin, bisa berupa setan, bahkan bisa berupa kebaikan. Maka nanti ada dua sesuatu yang mempengaruhi manusia itu, bisa lamatul syaiton, bisa lamatul malaik. Bisa pengaruh setan kepada kejelekan-kejelekan itu, bisa dalam pengaruh-pengaruh kebaikan yang namanya malaikat. Nah, apa yang dialami seseorang bisa pengaruh positif, bisa negatif. Makanya kadang-kadang orang ada doa supaya ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena setan itu bisa merasuk. Dan kadang-kadang merasuknya setan itu sangat gaib sekali, sehingga kayak rambut ditarik dalam tepung, sehingga tidak terasa, karena sangat halus. Nah, bisa saja apa yang terjadi di kandil ini adalah sesuatu yang masuk dalam diri kita, bisa berupa jin, bisa berupa setan. Jin dari kata janin, junun, jin, jannah, ya jinu itu artinya sesuatu yang tidak jelas nampak nyata. Maka bayi yang belum diketahui apakah dia laki atau perempuan di dalam tubuh manusia, di dalam kandungan disebut janin, karena kita masih belum jelas. Nah, maka kalau makhluk asing pada kita yang kita tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas disebut juga dengan jin. Bisa saja yang terjadi adalah seperti itu. Banyak cara yang ditempuh manusia agar bisa berhubungan dengan dunia lain. Tetapi kesemuanya bisa terjadi atas kehendak Tuhan Sang Pencipta. Saya Hari Panca akan terus berhubungan dengan dunia lain berikut.